Sintayong memanggil 22 pemain saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada nama kiper yang baru dinaturalisasi Martin Paes serta bek Ekan Bagot. Cukup tebal, ya jadi tentu ya kita harapkan persaingan pemain ada. Dan saya harapkan juga pemain harus serius, ini bukan buat semua, ya bukan hanya buat Elkan tapi buat semua. Pemain yang memang setengah-setengah memperkuat tim nasional, ya memang prefer mungkin atau dia memilih dengan ya kita juga nggak mau paksakan, tapi ya tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Ya termasuk yang 11 ini kalau nggak mau main ya kita cari lagi pemain yang lain yang mau merah putih gitu. Ya. Hasil imbang 0-0 antara Indonesia dan Tanzania dalam pertandingan bertajuk persahabatan atau uji coba yang dimainkan tadi sore di Stadion Madia Senayan, bagi STY saya pikir cukup ya hasil ini, karena STY sudah bilang kemarin dia tidak melihat soal hasil akhir dari pertandingan uji coba ini. Dia ingin mencoba semua pemain. Ya, jadi ketika kita tidak kalah, bagi Indonesia saya pikir satu hal yang oke lah, kalau bisa dikatakan, apalagi melihat bahwa semua pemain kecuali Nadeo Argiwinata yang tidak dimainkan, dan dari 22 yang ada pemain di bench ada 10 pergantian. Jadi dengan banyaknya pergantian, bahkan 10 pergantian di babak kedua memperlihatkan bahwa STY sesuai janjinya ingin mencoba semua pemain. Ya, makanya dia bilang saya tidak melihat lah mau menang, mau kalah, mau seri dalam pertandingan ini, dia ingin ya menguji coba semua pemain sesuai dengan keinginannya sebelum menghadapi Irak pada tanggal 6, karena itu yang paling penting, karena pertandingan terakhir kita kan lawan Filipina pada tanggal 11. Dan kalau kita melihat tadi cara bermain timnas Indonesia di babak pertama khususnya, kita bisa melihat bahwa timnas Indonesia bermain seperti tim Eropa. Jujur nih teman-teman, kenapa saya katakan seperti itu? Karena teman-teman perlu mencermati begitu banyak peluang yang bisa diciptakan oleh para pemain timnas kita. Secara total di babak pertama, para pemain kita bisa menciptakan 6 peluang yang berbahaya. 5 on target dan 1 off target. Oke lah, lawannya adalah Tanzania. Tapi kan Tanzania juga bermain dengan 11 pemain. Dan walaupun ini adalah hanya training match, tapi Tanzania juga bermain dengan serius. Bahkan beberapa kali mereka melakukan pressing yang cukup agresif. Tapi para pemain kita juga sangat fokus untuk bisa bermain berdasarkan konsep yang diinginkan oleh Sintayong. Malik membuktikan kalau Sintayong ini pelatih yang memperhatikan Liga Indonesia juga. Memang si Malik ini Malik Rizaldi ini dia bagus di Champions Series ketika lawan Borneo. Dia bisa nyetak 2 gol di sana. Ini membuktikan ketajaman dia, dan juga selain itu juga dia dari liganya sepanjang musim gue merhatiin, gue nonton banget soalnya. Dia itu nyetak golnya lumayan banget gitu. Dia kalau nggak salah ya dari 36 match kok, bukan 30 sekian match lah. Dia itu nyetak 13 gol sama 4 assist rekor dia di Liga Indonesia. Di Champions Series dia ngegolin 2 lawan Borneo, menang akhirnya di sana. Dan ya memang ini pemain kualitas dan boleh lah dicoba untuk masuk timnas. Dan dia pede banget, dia juga happy, dia pede, dia bilang kalau dia nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, dan dia bilang gue siap untuk bersaing dengan pemain-pemain keturunan. Itu keren banget, itu mental yang dibutuhkan. Itu yang diharapkan. Pemain keturunan yang bagus datang di Indonesia menjadikan pemain-pemain lokal kita terpacu, mentalnya naik, terpacu juga untuk lebih baik lagi, dan terbukti ya si Malik ini dia berani, dia bilang, dia ngomong di media, dia bilang enggak ada urusan, gue akan bersaing dengan mereka. Itu keren, itu sangat amat keren. Oke. Yang dalam pikiran saya begitu. Oke. Maksud saya naturalisasi jalankan, tapi paralel kompetisinya rapikan, pembinaan usia mudanya rapikan. Jadi nggak boleh ini meninabobokan lalu orang lupa ininya. Oke. Gitu loh. Orang lupa ya kompetisi, orang lupa pembinaan usia muda gitu loh. Orang malah menghinakan, itu yang saya prihatin. Local pride nggak ada lah yang di kompetisi itu yang potensial, yang pantas. Udah pakai aja yang abroad, pakai aja yang naturalisasi gitu loh. Lalu kita akan jadi bangsa yang minder. Karena sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia.
STY jelaskan alasan pemanggilan Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memaparkan alasan pemanggilan pemain Madura United Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia, dan lebih memilih Dimas Derajat ketimbang Hoki Caraka. Komentar ini dipaparkan Sintayong dalam jumpa pers setelah pertandingan latihan Indonesia vs Tanzania di Stadion Madia, Jakarta, pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. STY jelaskan alasan pemanggilan Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berbagi hasil imbang 0-0 dengan Tanzania dalam pertandingan persiapan jelang ronde laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Malik baru bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia pada Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Ia baru datang setelah membela Madura United di laga leg kedua final Championship Series Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 melawan Persib Bandung pada Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Penyerang sayap berusia 27 tahun ini berhasil mencatatkan 12 gol dari 36 penampilan bersama Madura United dalam Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Malik dipilih karena bermain baik di Liga 1 dan Malik memang pemain yang diperlukan oleh saya di tim, ujar STY kepada awak media. Dalam laga bertajuk training match tersebut, pemain kelahiran Surabaya tersebut diturunkan di paruh kedua menggantikan Marcelino Ferdinand. Selain pemanggilan Malik, STY juga memberikan alasan mengapa dirinya lebih memilih Dimas Derajat dibanding Hoki Caraka untuk mengisi lini depan dalam skuad Timnas Indonesia kali ini. Untuk alasan kenapa lebih pilih Dimas, karena Piala Asia U23 sudah selesai, Hoki dan Sananta juga bisa di U23 dan senior, karena ini antisipasi untuk Piala Asia U23 juga kemarin, jelas pelatih asal Korea Selatan. Indonesia telah memainkan 4 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia baru datang setelah membela Madura United di laga leg kedua final Championship Series Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 melawan Persib Bandung pada Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Penyerang sayap berusia 27 tahun ini berhasil mencatatkan 12 gol dari 36 penampilan bersama Madura United dalam Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Malik dipilih karena bermain baik di Liga 1 dan Malik memang pemain yang diperlukan oleh saya di tim, ujar STY kepada awak media. STY ungkap alasan mengacak nomor punggung Timnas Indonesia dalam laga bertajuk training match tersebut. Pemain kelahiran Surabaya tersebut diturunkan di paruh kedua menggantikan Marcelino Ferdinand. Selain pemanggilan Malik, kata STY dan Marcelino soal kurangnya chemistry Timnas Indonesia saat menghadapi Tanzania dari 4 laga tersebut, Sintayong selalu melakukan perubahan komposisi pemain untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan tim dan seiring dengan kedatangan beberapa nama baru ke Timnas Indonesia yang sebagian besar merupakan pemain-pemain diaspora. Skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina di 2 laga tersisa grup F. Kedua laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Merah Putih hanya membutuhkan 1 kemenangan guna memastikan 1 tempat di putaran ketiga kualifikasi. Tim besutan STY berada di posisi kedua klasemen grup F dengan mengoleksi 7 poin dari 4 laga yang sudah dimainkan. Berita selanjutnya, Elkan Bagot pensiun dari Timnas Indonesia usai disindir Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir akhirnya buka suara terkait polemik Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Pemain Ipswich Town itu dirumorkan tidak memenuhi panggilan pelatih Sintayong. Elkan Bagot kini tidak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebabnya diduga karena ia sempat mangkir dari pemanggilan untuk Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade 2024 Mei lalu. Terkait hal itu, Erick Thohir menyatakan tidak masalah lantaran PSSI tidak pernah memaksa dan hanya mengakomodir pemain-pemain yang mau membela Timnas Indonesia saja. Erick menegaskan, Timnas Indonesia akan terus berjalan menuju prestasi meski ada pemain yang tidak serius. Ya mungkin dia memilih, ya kita juga enggak mau maksa, kata Erick. Tapi kan tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun, termasuk yang 11 starter lawan Tanzania ini, ya kalau enggak mau main, ya kita cari lagi pemain lain yang mau membela Merah Putih, tegasnya. Tanpa hadirnya Elkan, Erick menyebut Timnas Indonesia saat ini juga punya skuad yang berlapis.
Di posisi belakang yang biasa diisi Bagot sudah ada beberapa nama top seperti Justin Hubner, Nathan Chuaon, Jay Izes, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat. Saya rasa sama, sekarang ada Justin, ada Jay, ada Ridho, ada Ferrari, ada Jordi, bahkan Nathan bisa main ke bawah, Sandy Walsh bisa main ke bawah, cukup tebal. Jadi tentu kita harapkan persaingan pemain ada, tegasnya. Pernyataan Erick Thohir menjadi sentilan untuk Elkan Bagot dan dia bisa saja tidak akan lagi mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia. Elkan saat ini sudah mencatatkan 22 penampilan bersama timnas Indonesia sejak debutnya pada tanggal 22 Desember tahun 2021 dengan mencetak 2 gol. Sejatinya, dia merupakan pemain langganan Shin Tae-yong sebelum hadirnya sejumlah pemain belakang seperti Justin Hubner dan Jay Izes. Kelvin Verdong, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, mengaku bahagia bisa menjajal latihan perdana bersama timnas Indonesia. Ia juga merasa diterima oleh rekan-rekannya. Verdong menjadi salah satu pemain yang masih menunggu proses naturalisasinya beres. Bersama Jens Raven, keduanya diharapkan dapat menjalani debut dengan timnas saat menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni. Proses naturalisasi keduanya mandek karena belum mendapat persetujuan dari DPR RI. Sebelumnya, Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan kalau naturalisasi kedua pemain akan dibahas oleh Komisi 3 DPR RI awal pekan depan. Meskipun masih dalam proses menjadi warga negara Indonesia, WNI, Verdong rupanya tetap dihadirkan dalam latihan timnas Indonesia yang berlangsung di Stadion Madia, GBK, Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Ketua Badan Tim Nasional, BTN PSSI Sumarji mengatakan kehadiran Kelvin Verdong dalam latihan timnas tak lepas dari keinginan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan atas permintaan Shin Tae-yong. Tujuannya agar Coach Shin Tae-yong tahu kondisi Verdong sendiri dan segera bisa menyatu sambil menunggu proses naturalisasi yang sedang dilakukan oleh federasi, kata Sumarji kepada pewarta. Iya, ini prosesnya sedang berjalan. Nanti kita ikuti perkembangannya. Lanjutnya menyoal proses naturalisasi Verdong. Seusai latihan, Kelvin Verdong juga sempat ditanyakan awak media terkait perasaannya menjalani latihan perdana bersama skuad timnas Indonesia. Ia mengaku senang bisa berada di Indonesia. Selain karena cuacanya bagus, ia juga diterima baik oleh tim. Dia, Shin Tae-yong, memperkenalkan saya kepada para pemain. Saya merasa diterima oleh tim karena dia, kata Verdong. Tak hanya Shin Tae-yong, Ragnar Oratmangun juga disebut-sebut turut membantu mempercepat adaptasinya dengan timnas. Iya, saya telah berbicara dengan Ragnar Oratmangun sebelumnya dan apa yang ada di sini. Kami kenal satu sama lain sebelumnya. Karena mereka, saya merasa sangat diterima di sini, di Indonesia, lanjutnya. Kelvin Verdong pun berharap proses naturalisasinya dapat segera selesai, mengingat runtunannya masih perlu waktu panjang. Adapun setelah proses Komisi 3 selesai, naturalisasi Verdong masih menyisakan beberapa tahapan. Yakni pembahasan di Komisi 11, lalu rapat paripurna DPR RI. Setelah itu akan berlanjut ke keputusan Presiden, Kepres dan pengambilan sumpah Kemenkumham. Kemudian perpindahan vetasi dari KNVB ke PSSI. Harapan saya mereka bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Namun, kita perlu menunggu dan menanti apa yang akan terjadi nanti. Kita akan lihat nanti, Verdong mempertegas. Berita selanjutnya, heboh. Elkan Bagot hapus status pemain timnas Indonesia di Instagram. Kabar tak sedap hubungan Elkan Bagot dan timnas Indonesia memasuki babak baru. Teranyar, terungkap fakta bek jangkung itu menghapus status pemain timnas Indonesia di bio Instagram miliknya. Sebelum diberitakan punya hubungan yang retak dengan timnas Indonesia, Elkan Bagot mengisi bio Instagram miliknya dengan kalimat football player at Ipswich Town NFC, yang merujuk pada klub dan timnas tempatnya berseragam. Namun, pantauan Sindo News, Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 bio Instagram Elkan Bagot tidak lagi menerangkan dia pemain timnas Indonesia. Meski demikian, beberapa postingan Elkan Bagot dengan seragam timnas Indonesia masih bisa dilihat. Bagot jadi sorotan sejak tidak memperkuat timnas Indonesia di babak playoff Olimpiade 2024 lawan timnas Guinea U23. Tidak sampai di situ, dia juga tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday edisi Juni tahun 2024.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong enggan bicara banyak soal absennya Elkan Bagot memperkuat Merah Putih di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan saja kepada Elkan. Mungkin Elkan yang lebih tahu, tegas Sintayong di Jakarta, Selasa tanggal 29 Mei tahun 2024.